Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Huru Hara. Saya Salma Karina Lisanti sebagai host di sini. Langsung saja ya, kita akan membahas dari pelajaran SMA, pelajaran kita yaitu sosiologi gitu, khususnya sosiologi. Kita akan membahas tentang konflik, seperti pengertian konflik, apa saja itu konflik, terus kita akan membahas satu buah konflik, yaitu konflik berdasarkan waktu. Konflik berdasarkan waktu itu ada dua, yaitu konflik berdasarkan waktu itu ada dua, yaitu konflik sesaat atau konflik spontan dan konflik berkelanjutan. Jadi di sini kita langsung saja ya panggil narasumber kita kali ini, yaitu Mas Ramadan dan Mbak Serena. Oke teman-teman, di sini saya sudah dengan narasumber kita, dua narasumber kita yaitu Mas Ramadan dan Mbak Serena. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan kita gitu ya. Konflik itu apa sih teman-teman? Konflik itu kan yang kita ketahui kan mungkin masalah gitu ya. Tapi lebih lengkapnya mari kita tanya aja Kak Serena. Oke, menurut sosiologi, konflik itu adalah sebuah tindakan atau proses sosial yang ingin menyingkirkan ada dua pihak atau dua kelompok dengan cara menghancurkan satu sama lain. Atau lebih tepatnya itu seringkali konflik yang saat ini itu mungkin peperangan ya guys. Oke, itu aja. Oke. Dan mungkin konflik itu ada berbagai banyak macam gitu ya di sosiologi. Ada konflik berdasarkan waktu, ada konflik sosial atau ya itu kan termasuk konflik sosial tuh ya kan guys. Atau konflik berdasarkan banyak deh pokoknya konflik-konflik di sosiologi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu yang aku ngomongin di awal, yaitu konflik berdasarkan waktu. Dan yang akan kita bahas itu konflik berkelanjutan. Oke, mungkin kita ya tidak semuanya tahu apa sih konflik berkelanjutan itu. Dan langsung saja kita tanyakan ke Kak Ramadan, apa sih Kak konflik berkelanjutan itu? Coba jelaskan Kak. Konflik berkelanjutan yaitu konflik yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan karena penyelesaiannya itu sangat rumit. Apabila konflik ini sudah selesai, tidak menutup kemungkinan konflik-konflik terdahulu itu dapat terulang kembali. Oh gitu. Berarti sesuatu konflik yang awet gitu ya Kak, yang susah untuk dipadamkan, atau intinya tuh kalau sudah reda timbul lagi gitu ya Kak, berkelanjutan gitu ya dari masa ke masa gitu. Jadi itu seperti itulah penjelasan konflik dan konflik berkelanjutan. Nah sekarang kita masuk ke contoh konflik berkelanjutan. Apa sih contohnya konflik berkelanjutan itu? Jadi contoh konflik berkelanjutan yaitu bisa kita ambil dari masalahnya Korea Selatan dan Korea Utara, juga Palestina dan Israel. Dan kali ini kita akan menguak atau akan membahas tentang konflik Israel dan Palestina gitu. Itu merupakan berkelanjutan gitu karena mereka itu walaupun sudah padam pasti ada saja yang membuat konflik itu terjadi lagi gitu. Mungkin entah karena apa, makanya kita langsung tanya ke narasumber kita, apa sih penyebabnya Israel dan Palestina itu menjadi peperangan yang berkelanjutan gitu? Mungkin ya ini. Oke, jadi yang saya ketahui itu konflik yang terjadi saat ini Palestina dan Israel, yaitu Israel itu menginginkan wilayah yang cukup luas dengan cara menghancurkan Palestina. Wilayah itu diperluas agar bisa mendapatkan pengakuan dari dunia dan negara-negara lain. Maka dari itu Israel menghancurkan Palestina agar bisa mengurangi penduduk. Mungkin dengan itu Israel bisa memperluas wilayah yang telah diduduki oleh Palestina saat ini. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Jadi kemungkinan besar konflik itu pasti ada. Dan konflik itu pasti terjadi karena ada penyebabnya. Apalagi yang berkelanjutan, pasti penyebabnya itu lebih
daripada yang lebih gitu, dan juga ada kompor-kompornya, mungkin ada saling seperti ini, saling seperti itu, ada pengkhianat, ada banyak sekali. Dan itu merupakan penjelasan konflik menurut Kak Ramadan dan Kak Serena. Juga terima kasih telah menghadiri podcast Huru Hara kami. Jangan bosan-bosan ya Kak menghadiri podcast Huru Hara kami. Dan sekian mungkin podcast dari kami, penjelasan tentang konflik berkelanjutan. Terima kasih. Saya dari host Salma Karalisanti dan juga kakak-kakaknya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.